Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Salah satunya terkait penetapan 11 orang tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online yang ironisnya ini 10 orang diantaranya merupakan pegawai dan staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Digital. Saat seharusnya mereka memberantas, namun faktanya malah membina judi online. Saya Mayfri Syari. Kita mulai saja CNN Indonesia Prime News selengkapnya. 10 tiang panjang dengan berat masing-masing 15 ton jatuh dari truk pengangkutnya di Kota Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini pun mengakibatkan arus lalu lintas di lokasi kejadian menjadi macet parah. Berikutnya, keluarga korban kasus truk kontainer ugal-ugalan di Tangerang, Banten berharap biaya pengobatan mereka ditanggung sampai sembuh. Salah satu korban, yakni Desiana Azahra, mengalami luka parah mulai dari kepala dan kaki akibat ditabrak truk kontainer maut ini. Kita ke informasi lainnya, kebakaran di area pabrik pakan ternak di Kota Bekasi, Jawa Barat akhirnya padam. Petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan si jago merah selama 12 jam. Meski demikian, hingga kini petugas damkar juga tetap bersiaga sambil menyiram titik-titik yang beroperasi atau berpotensi menimbulkan adanya api kembali. Kebakaran hebat menghanguskan 3 bangunan ruko di pasar tradisional Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada Sabtu dini hari. Api diduga berasal dari korsleting listrik peralatan elektronik yang tidak dimatikan saat ruko tutup. Besarnya kobaran api membuat warga di sekitar menjadi panik. Kita beralih ke informasi lainnya, Polda Sumatera Utara dan tim forensik melakukan ekshumasi siswi calon pramugari asal Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Ekshumasi dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan mengetahui penyebab kematian Ade Nurul Fadilah. Keluarga Sintahan Diana, korban pembunuhan wanita dalam karung yang jenazahnya ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara, mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga akan membawa jenazah almarhumah untuk disemayamkan ke rumah duka. Berikutnya, 14 awak kapal nelayan terombang-ambing di lautan setelah kapal penangkap kepiting yang mereka tumpangi dihantam ombak hingga akhirnya karam di perairan Tanjung Siapi-api. 12 orang selamat dalam insiden ini. Sebuah pohon tumbang dan menimpa sepasang suami istri yang sedang mengendarai sepeda motor di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Jumat sore. Kita beralih ke informasi lain, ada sebuah bangunan puskesmas di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah yang rusak diterjang angin kencang. Sementara angin yang disertai oleh hujan deras ini pun merusak atap dan juga plafon. Curah hujan tahun ini diprediksi akan lebih tinggi dibandingkan dengan musim hujan di tahun lalu. Persiapan yang matang wajib dilakukan agar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya kita ke Jakarta. Pendaftaran rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa Pasar Rumput Manggarai disambut antusias oleh warga pada Jumat siang. Kita ke informasi lainnya, tim reaksi cepat Armada 2 TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan sabu dari Tawau, Malaysia, di mana sabu seberat lebih dari 1 kilogram disita petugas dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komjen Polisi Martinus Hukom, mengungkapkan ada lebih dari 900 kampung narkoba di Indonesia. Dirinya menyebut pemberantasan narkoba sangat sulit karena keterikatan ekonomi dan sosial yang terbentuk antara bandar dan masyarakat lokal. Mantan Putri Indonesia Persahabatan tahun 2002, Fanny Lauren Christie meminta Mahkamah Agung untuk bisa meninjau kembali putusan Hakim Erin Tua Damanik di Pengadilan Negeri Surabaya terkait perkara penundaan kewajiban pembayaran utang yang dihadapinya. Hal ini dikarenakan Damanik tengah terlibat kasus sebagai salah satu hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur. Berikutnya, pasca 3 orang TikToker yang terkenal dengan joget sadboard di Sukabumi, Jawa Barat ditangkap polisi. Kampung TikTok kini berubah menjadi sepi. Tak ada satupun warga yang biasanya setiap hari membuat konten live TikTok melakukan aktivitas siaran langsung. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri kembali menetapkan 3 tersangka baru terkait kasus judi online jaringan internasional yang dikendalikan oleh warga negara asing. Polri bahkan berhasil menyita miliaran rupiah perputaran uang dalam situs judi online itu. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital digeledah personel di Treskrimum Polda Metro Jaya. Terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online, polisi pun menetapkan 11 orang tersangka. Mirisnya dari 11 orang yang ditangkap, ada 10 orang diantaranya merupakan pegawai dan staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Di saat seharusnya memberantas, namun faktanya ada pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital yang malah membina judi online. Hal ini diungkap polisi dengan penetapan 11 orang tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online yang ironisnya 10 diantaranya merupakan pegawai dan staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan Eksekutif Director Indonesia ICT Institute, yakni Pak Heru Sutadi. Selamat. Kita beralih ke informasi lain, Presiden Prabowo Subianto menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena Senayan, Jakarta pada Sabtu sore. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk segera beraksi. Kegiatan seminar, seremonial, dan kunjungan ke luar negeri nantinya akan dibatasi. Ya, hampir seluruh Menteri Kabinet Merah Putih juga ikut hadir dalam acara Deklarasi Solidaritas Nasional pada Sabtu sore. Termasuk para pejabat negara seperti Ketua MPR, Ketua DPD, dan lainnya. Kita ke informasi lainnya, KPU Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah sejak 3 hari terakhir sudah melakukan penyortiran dan pelipatan kertas suara Pilkada 2024. Dalam pelipatan ini, KPU Kota Palangkaraya merekrut relawan dan melibatkan sejumlah ibu rumah tangga sebanyak 55 orang. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Penemuan ular piton di plafon rumah membuat heboh warga di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu warga Pekanbaru Riau dikagetkan dengan penemuan ular piton sepanjang 4 meter di dalam bak mandi rumah. Dan CNN Indonesia Prime News akan kembali lagi bersama dengan rekan saya Diana Valencia. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, tetaplah bersama kami.